Coklat adalah komoditas yang datang belakangan setelah terjadi wabah ulat daun di kopi, itu sekitar tahun 1938 atau tahun 40, yang membuat Belanda mulai berinisiatif untuk membuka komoditas lain. Salah satu yang menjadi tujuan investasi asing itu adalah di kawasan Glenmore. Nah, sebagai konsekuensinya, maka ketika ke tanah jajahan diperlukan orang yang memiliki kemampuan bahasa yang cukup baik, dikenal sebagai Haji Muhammad Yasin Effendi. Semua itu adalah sebab akibat. Ya, sebab akibat. Saya juga butuh kan ke coklat. Ya butuh apa? Merawat coklat. Nah, karena saya merawat coklat dibayar oleh kebun. Yang dibayarkan oleh kebun dari hasilnya coklat saling membutuhkan. Nama saya Bayu Ari Bowo SS. Saat ini saya bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menangani Museum Blambangan. Glenmore itu unik, salah satu daerah di Banyuwangi unik karena dilihat dari namanya saja Glenmore. Di sana dijadikan sebagai lahan pemukiman dan sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat Belanda waktu itu. Kemudian perkebunan apa? Perkebunan kopi, tebu, dan sakarang kakao. Kemudian di sana juga sebenarnya ada tinggal kolonial lain seperti kantor telegram dan kantor pos dan stasiun yang ikonis. Dan dari sisi budaya ada akulturasi. Contohnya apa? Kalau sekarang di Banyuwangi ada gandrung. Gandrung itu aransemennya, alat musiknya adalah salah satunya komponennya adalah biola. Biola itu adalah komponen adaptasi dari Eropa, dari Belanda juga. Seperti itu, secara singkatnya seperti itu. Kalau berbicara tentang sejarah Glenmore, tentu kita tidak bisa lepas dari perjalanan nenek moyang kita. Kenapa? Karena jejak-jejak masa lalu di Glenmore itu sudah terungkap bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Pada masa kerajaan Blambangan, ini kerajaan dengan corak Hindu terakhir di Indonesia ya. Tidak banyak dokumen yang menyebutkan Glenmore pada masa kerajaan Blambangan karena kerajaan Blambangan lebih terpusat di sekitar daerah Jatirejo, Klakah, kemudian Kabat, Banyuwangi Kota sampai di Songgon. Jadi dokumen-dokumen yang diceritakan oleh Belanda itu tentang kerajaan Blambangan hampir tidak menyebut Glenmore pada masa itu. Kenapa? Karena daerah Glenmore adalah daerah hutan belantara yang belum tersentuh sama sekali oleh kehidupan manusia. Setelah dari kerajaan Blambangan inilah Glenmore baru tersentuh dan baru muncul setelah Belanda masuk ke daerah ini. Masuk untuk apa? Masuk untuk membuka perkebunan-perkebunan yang diawali pada akhir abad ke-19, kemudian dilanjutkan sampai awal abad ke-20. Ini adalah masa-masa masuknya Belanda ke daerah Glenmore untuk membuka perkebunan. Karena itu Glenmore terkenal dengan salah satu kecamatan yang paling banyak perkebunannya. Baik itu perkebunan yang diinisiasi oleh Belanda atau perkebunan yang diinisiasi oleh investor dari negara lain di Eropa. Pada masa sekarang, Glenmore sudah terkenal sebagai salah satu daerah penghasil coklat. Bahkan coklat Glenmore itu dianggap salah satu yang paling enak di Indonesia dan jadi favorit untuk diekspor ke Eropa ya.
terutama ke Belgia, kemudian ke Belanda, kemudian ke Jepang dan beberapa negara di Amerika. Nah, kalau kita berbicara coklat di Glenmore, tentu kita harus flashback bahwa coklat ini bukan tanaman asli Indonesia ya, kakao. Ini asal-usulnya dari Venezuela dan dari Brazil. Pada abad 15 dibawa oleh orang-orang Spanyol ke Filipina. Kemudian dari Filipina masuklah ke Sulawesi Utara pada abad ke-18. Nah, dari Sulawesi Utara inilah yang kemudian coklat dikirim ke Pulau Jawa untuk dibudidayakan di Jawa. Dibudidayakan di Jawa di mana? Bukan di Jawa Timur, tapi dibudidayakan pertama kali itu di Jawa Tengah. Nah, yang menarik bagaimana coklat masuk ke Glenmore itu ada hubungannya juga dengan kebijakan di Belanda. Jadi pada masa-masa awal Belanda dan orang-orang investor-investor Eropa masuk ke Glenmore, fokus mereka adalah menanam kopi dan karet. Ini adalah komoditas utama. Jadi komoditas utama yang mereka tanam di Glenmore dan sekitarnya adalah kopi dan karet. Nah, coklat adalah komoditas yang datang belakangan setelah terjadi wabah ulat daun di kopi, itu sekitar tahun 1938 atau tahun 40, yang membuat Belanda mulai berinisiatif untuk membuka komoditas lain. Nah, dari sinilah mulai tanaman coklat, kakao, mulai dikenalkan ke beberapa perkebunan di sini sekitar tahun 40-an lah ya, awal-awal tahun 40-an. Tapi jumlahnya masih terbatas. Kita bersyukur karena di Glenmore itu dengan sejarah panjangnya coklat ini kemudian diwujudkan dalam bentuk dusun kakao. Jadi dusun kakao itu muncul bukan sekedar gagah-gagahan, tapi ini adalah representasi dari perjalanan panjang coklat masuk ke Indonesia, masuk ke Banyuwangi, masuk ke Glenmore, dan kemudian diekspor dalam bentuk biji utuh dan terakhir diekspor dalam bentuk barang jadi, yakni yang dalam dua jenis ya, Adler dan Bach. Kebetulan yang Adler ini adalah salah satu yang coklat paling enak yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Saya kira begitu. Salah satu konsekuensi dari politik pintu terbuka di Hindia Belanda adalah dibukanya kawasan Hindia Belanda untuk investasi asing langsung dari pengusaha swasta di Eropa. Sebagai konsekuensinya, maka Glenmore kedatangan para investor yang akan berinvestasi di Glenmore. Nah, salah satu orang yang memiliki peran di dalam proses bagaimana mendampingi para investor asing di Glenmore itu adalah seorang tokoh bangsawan Jawa yang bernama Raden Mas Panji Joyodiningrat atau sering dikenal dengan Mbah Yasin. Dan Mbah Yasin karena memiliki kemampuan bahasa asing yang memadai, karena beliau adalah salah seorang penerjemah dari Keraton Yogyakarta, sehingga Mbah Yasin diberikan kesempatan untuk mendampingi para investor asing yang memang ketika itu mau nggak mau, ketika berinteraksi dengan masyarakat lokal itu perlu didampingi oleh orang yang memahami kultur Jawa, kultur dari masyarakat Hindia Belanda pada masa itu, dan Mbah Yasin adalah tokoh yang tepat. Nah, tokoh yang bernama Mbah Yasin itulah yang kemudian menjadi tokoh sentral pembukaan wilayah lain untuk perkebunan, juga membuka kawasan perkampungan yang kemudian dikenal dengan Glenmore. Nama Glenmore sendiri tentu itu kalau dilihat dari bahasanya tidak tampak seperti bahasa Belanda, karena memang Rosteler itu bukan orang Belanda. Rosteler adalah orang Skotlandia yang dia menggunakan bahasa Gaelic,
Bahasa Gaelic itu bahasa tradisional Skotlandia, yang itu merupakan bahasa induk dari bahasa Inggris yang ada saat ini. Sehingga nama Glenmore itu muncul sebagai penanda bahwa Rossteller itu berasal dari Britania. Sebelum wilayah Glenmore itu bernama Glenmore, yang terlebih dahulu menggunakan nama Glenmore itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh Rossteller. Kawasan di luar perkebunan yang digunakan untuk menopang kebutuhan sehari-hari dari wilayah perkebunan, terutama di daerah itu kemudian didirikan stasiun kereta api, kemudian pasar, dan juga rumah sakit Bakti Husada yang itu dibangun pada tahun 1911, sehingga pada saat itu kemudian wilayah di antara perkebunan itu di tengah-tengahnya itu menjadi kawasan yang kemudian bernama Glenmore itu. Nama saya Suwarno, jabatan saya Mandor Besar atau disingkat Mabes di Pager Gunung, di Abdeling Pager Gunung. Kakao itu bisa tumbuh plus karena ada air. Pertama, kedua ada pangkasan, ketiga itu ada pengolahan tanah di situ, dan ada pemupukan. Itu baru keluar plus. Untuk hama itu ya, pertama memang pekerjaan yang paling penting di kakao itu adalah hama, karena hama itu bisa merugikan produksi kakao, terutama ada helopeltis yang ditusuk-tusuk, buah yang ditusuk, juga ada yang menyerang pucuk, itu hama helopeltis. Kalau ulat itu menyerang plus, jadi daun muda yang diserang oleh ulat. Itu harapan untuk coklat, pertama saya minta supaya dalam pemasaran lancar. Biar apa? Biar hasil coklat ini pendapatannya lebih baik lagi, itu terutama pemasaran. Kedua, masalah karena coklat ini juga butuh makan, terutama nutrisi, pupuk, karena coklat tidak bisa dipupuk karena pupuknya mahal. Sekarang diganti pupuk organik, lebih baik daripada tidak dipupuk. Nah, semoga untuk itu coklat bisa dipupuk dengan pupuk organik selain pupuk anorganik. Ayolah kita mencintai tanaman coklat ini, karena tanaman coklat ini terutama untuk generasi muda. Kita cintai produksi dalam negeri, terutama ayo kita menyenangi, mencintai tanaman kakao ini sebagai produk unggulan, terutama di perkebunan Gendeng Lembu, khususnya PTBN 12. Dusun kakao ini kita manfaatkan, dan kita manfaatkan juga tanaman coklat di Gendeng Lembu ini, supaya semua masyarakat dan semua pemuda bisa menikmati hasilnya coklat.